Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yorda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang movement karakter atau objek tiga dimensi dan juga penerapan collider untuk virtual reality project menggunakan Unity. Mengapa harus movement karakter dan juga collider? Misalkan teman-teman ingin membuat satu project yaitu misalkan game. Kemudian ada movement atau gerakan karakter dalam perspektif first person, dan juga misalkan nanti ada objek atau karakter yang sifatnya itu hantu misalkan, maka di situ memerlukan collider dan juga movement karakternya itu sendiri dalam perspektif first person. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk bagaimana sih caranya. Oke, saya akan jelaskan ya. Pertama-tama di sini kita buka dulu Unity Hub, dan Unity yang saya gunakan yaitu adalah versi 2021.3.16F1. Kenapa harus versi ini gitu ya, mungkin teman-teman bertanya. Kalau tidak salah untuk versi yang 2019 dan juga 2020 itu tidak support dengan device Oculus kalau tidak salah. Makanya perlu diupdate untuk Unity versionnya menjadi setidaknya gitu ya versi yang saya gunakan saat ini. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman semua menggunakan versi yang saya gunakan. Baik, kita akan langsung masuk ke membuat projectnya seperti apa gitu ya, dari awal hingga ke akhir. Maka kita klik project, kemudian new project, kemudian kita pilih 3D Core dan juga project name. Nama projectnya mau apa? Misalkan movement collider project gitu ya. Terlalu panjang sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Movement collider project. Lokasi penyimpanannya mau di mana gitu ya. Itu tergantung teman-teman juga ya. Bebas teman-teman mau ditaruh di mana untuk project yang akan teman-teman buat. Kemudian teman-teman tinggal klik create project, dan teman-teman tinggal menunggu project yang teman-teman mau buat itu muncul di Unity yang telah di teman-teman install ya. Baik, setelah projectnya dibuka di Unity, kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengimport SDK dari Google Cardboard-nya terlebih dahulu. Gimana caranya? Caranya yaitu adalah dengan mengklik dulu window, kemudian ke package manager, kemudian teman-teman klik tombol plus yang ada di kiri atas dan add package from git URL. Nah, kemudian pastekan URL dari GitHub Google VR-nya yang nanti mungkin teman-teman bisa akses di deskripsi di bawah ya. Kemudian klik add. Di sini kita tunggu dulu installing package dari Google VR-nya. Nah, kalau teman-teman sudah install Google Cardboard untuk VR-nya, nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Google Cardboard XR plugin for Unity. Kemudian teman-teman tinggal klik sampel. Di sini kan ada Hello Cardboard. Nah, teman-teman import. Klik import. Nah, kalau sudah diimport biasanya kita close dulu ya. Nah, di sini ada nantinya. Dilihat ya, teman-teman bisa lihat di kiri bawah ada aset, dan juga di sini ada Google Cardboard XR plugin for Unity di sini. Nah, setelah Google Cardboard ini teman-teman import, langkah selanjutnya adalah yaitu membuat environment atau lingkungan dari VR-nya itu sendiri gitu ya. Misalkan yang sederhana aja, seperti kita menambahkan plan dulu.
Ini dia plannya. Kemudian saya ingin menambahkan folder baru yang namanya material. Material di sini foldernya akan diisi dengan material atau warna gitu ya, bisa di bahasa sederhananya warna dari misalkan plan. Kemudian kita tinggal klik albedonya, warnanya mau seperti apa, misalkan warna hijau saja mungkin, seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu plan ini kita tinggal drag ke warna materialnya ya, warna material plannya kita drag ke plan yang di sini. Nah, otomatis langsung plan yang tadi kita telah buat berwarna hijau gitu ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan apa lagi ya? Mungkin cube gitu ya. Ntar cube-nya di bawah ya. Nah, misalkan kita menambahkan cube gitu ya di sini, kita taruh di di agak sini aja. Nah, di sini. Kemudian kita misalkan menambahkan lagi material warna untuk cube gitu ya. Kita klik albedo, kemudian warna cube-nya apa? Misalkan warnanya kuning, bagus nggak ya? Kuning kali ya. Kuning gini, kontras nggak ya? Kita coba dulu aja ya. Cube ini, material cube, kita drag ke cube. Nah, otomatis warna cube-nya udah menjadi warna kuning. Kemudian kita atur dulu untuk setup posisi dari main kameranya. Y-nya 0, untuk Z-nya juga 0, jadi kameranya tepat berada di tengah untuk sementara ini gitu ya. Kemudian kita akan menambahkan yang namanya kapsul. Fungsi kapsul itu apa gitu ya? Kapsul ini berfungsi sebagai body atau tubuh dari karakter yang akan kita gerakan nantinya gitu ya, menggunakan keyboard nanti. Jadi si karakter ini bisa kita gerakan, kita jalankan menggunakan WASD gitu ya. Nanti ada scriptnya, dan ya bisa teman-teman nanti saksikan lah ya di beberapa menit ke depan. Kita tambahkan kapsul. Nah, ini kapsul ya. Kapsulnya ada di bawah, tapi nggak apa-apa, tunggu dulu aja di bawah di sana. Kemudian kita set dulu mungkin ya. Set dulu jadi 0, 0 dan 0 gitu ya. Jadi tepat si kapsulnya itu ada gitu ya, membungkus gitu ya, membungkus kamera atau main kamera gitu ya. Setelah itu kan ini ke bawah ya, menembus ke bawah, lebih baik kapsulnya kita sebentar ke atasin gitu, ke atasin dulu gitu ya, di sini mungkin. Nah, kemudian jangan lupa, karena nanti kita ingin karakter, perspektif dari karakternya itu adalah first person, maka main kamera ini kita masukkan ke kapsul. Nah, jadi parentnya main kamera itu adalah kapsul, jadi main kamera adalah childnya gitu ya. Kemudian setelah di drag gitu ya si main kameranya ke kapsul, kita coba posisinya, kita di nolkan lagi ininya, 0,0 dia 0. Nah, udah ya, 0, 0, 0, X nya 0, Y nya 0, Z nya 0. Jadi secara otomatis kamera ya, main kameranya sudah masuk ke kapsul. Setelah teman-teman membuat karakter gitu ya, bisa dibilang karakter atau kapsul, dan juga perspektif dari first person, yaitu adalah main kameranya, teman-teman buat dulu folder script gitu ya, yang di dalamnya tentunya ada script gitu ya, script C# untuk movement dari karakter
yang nanti teman-teman buat gitu ya. Sebenarnya cukup sederhana untuk movement ini, movement dari karakternya dalam perspektif first person. Tidak hanya bisa digunakan dalam VR saja, mungkin juga bisa dalam beberapa project-project selain VR gitu ya. Kita lihat, jadi kalau misalkan di sini itu kodenya adalah, nah, kecepatan dari gerakannya 5,0 gitu ya, F. Kemudian gerakannya itu adalah horizontal dan juga vertikal, yang nantinya parameternya itu yang akan kita inputnya itu adalah gerakan horizontal dan juga gerakan vertikal, atau X dan Z-nya doang. Mengapa X dan Z-nya doang? Karena kalau misalkan kita input juga Y-nya, maka karakter itu bisa loncat gitu ya, bisa loncat. Dan itu sebenarnya bukan main fokus kita, jadi kita nolkan saja untuk yang bagian Y-nya. Kemudian kita translate gitu ya, dengan parameter ada direction, arahnya, kemudian kecepatannya, dan juga time, delta time-nya. Seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk di save gitu ya, save all atau save gitu ya. Dan kita coba gitu ya, script ini kita coba masukkan ke kapsul gitu ya, ke kapsul dari sini nih. Nah, di kapsul. Nanti di kapsul ini sebenarnya bisa kita tinggal add komponen dan kita tambahkan script, tapi bisa dengan cara yang lebih mudahnya itu adalah kita drag gitu ya script movementnya ke dalam kapsul. Nah, dan otomatis akan ada script dari movementnya gitu ya. Dan setelah ini mungkin kita bisa langsung coba saja terkait dengan movement dari karakter gitu ya, karakter kapsul ini. Kita klik play. Nah, ini perspektif dari karakternya ya, secara first person. Coba kita gerakan menggunakan WASD dari keyboard, dan rupanya udah bisa ya tuh. Udah bisa gerak gitu karakternya. Bisa ke depan, ke belakang gitu ya, ke samping kanan, ke samping kiri. Gerakan karakternya sudah lumayan smooth lah ya, karena tadi sudah ada time, delta time, yang membuat gerakannya lebih smooth gitu ya, membuat gerakan karakternya menjadi lebih smooth. Baik teman-teman semua, terkait dengan movement mungkin sudah cukup baik gitu ya pengimplementasiannya. Jadi kita sudah bisa maju gitu ya, mundur ke kanan dan juga ke kiri, dan itu juga gerakannya sudah lumayan smooth gitu ya. Berarti bisa dikatakan bahwa di sini pengimplementasian dari movement di objek atau karakter VR gitu ya, dalam perspektif first person ini sudah berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu adalah collidernya. Collider itu adalah seperti pembatas gitu ya, pembatas. Kalau misalkan ada benda padat gitu ya, logikanya kalau misalkan ada benda padat, apabila kita bersentuhan atau bertabrakan itu tentunya tidak akan tembus ya secara logika gitu ya, dan itu realistis tentunya. Namun pada saat teman-teman lihat sendiri kan di project kita ini, bahwa gerakannya sudah bagus, tetapi terkait dengan collidernya belum, ya kan? Tuh, masih bisa tembus si karakter kapsulnya, masih bisa tembus seperti hantu gitu ya karakternya. Kalau misalkan karakternya hantu, mungkin dalam kapsulnya atau karakternya tidak perlu ada collider. Namun apabila karakternya itu adalah orang sungguhan atau manusia misalkan ya dalam suatu project gitu ya, tentunya itu merupakan suatu bug gitu ya, atau kesalahan dalam pemrograman, dan itu harus kita perbaiki agar gamenya itu atau projectnya itu lebih realistis lagi, tidak seperti ini gitu ya, tembus gitu ya. Kalau hantu nggak apa-apa gitu ya. Gimana caranya untuk menambahkan collider gitu ya, agar si proyeknya atau gamenya itu lebih realistis?
Sebenarnya waktu menambahkan kapsul, menambahkan cube gitu ya, ini kapsul dan cube di kiri ini di hierarki, sudah ada collider. Kita bisa lihat di inspektor. Nah, di bagian sini ada kapsul collider kan. Kalau saya pada saat add gitu ya kapsul dan cube-nya itu otomatis ada collidernya di sini di inspektornya. Tinggal teman-teman checklist aja gitu ya, kalau misalkan nggak mau ada collider dan atau mau gitu ya, tinggal di checklist aja gitu ya. Itu untuk kapsul. Kemudian untuk boxnya ada collider juga kan di sini. Udah oke lah ya. Oke. Kapsul udah gitu ya. Collider juga kapsul udah, eh, box gitu ya atau kotaknya juga udah. Keduanya sudah memiliki collider gitu ya di sini, karena cuman ada dua objek gitu ya di sini. Cuma ada box dan juga kapsul. Tapi jika di play gitu ya, jika kita memainkan scene-nya, tetap saja masih karakter kapsulnya masih menembus objek dari box ya kan, masih menembus objek kotak ini. Mengapa demikian? Karena di inspektornya, baik di cube gitu ya, baik di cube maupun di kapsulnya belum memiliki yang namanya rigid body gitu ya. Nah, kalau teman-teman pada saat meng-add gitu ya, menambahkan kapsul dan cube-nya belum ada collider, teman-teman bisa ke bawah gitu ya, scroll ke bawah di bagian inspektor, kemudian add komponen. Di sini teman-teman bisa cari aja collider gitu ya. Di ketik collider, kemudian teman-teman bisa pilih mau kapsul collider atau box collider, sesuaikan dengan objek 3D yang teman-teman buat gitu ya. Karena collidernya di proyek saya ini sudah ditambahkan secara otomatis, berarti kita tinggal menambahkan rigid body-nya gitu ya. Kita klik add gitu ya. Ini kita di kapsul dulu gitu ya, klik kapsul, kemudian add komponen, kemudian teman-teman tinggal ketik rigid body yang ini. Nah, rigid body, kemudian use gravity. Kalau use gravity ini, jika nantinya, coba ya kita play dulu. Play. Oke, masih aman rupanya. Nah, oke. Nah, bisa teman-teman lihat gitu ya, di kapsul ini pada saat sebentar. Ini sudah ada, ini convex. Ditambahin ini convex. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya bahwa pada saat kita menambahkan rigid body, kemudian ini use gravity itu sebenarnya kalau misalkan kita di unchecklist, nanti si karakter ini, si kapsulnya akan turun ke bawah gitu, karena dia itu nggak ada gravitasinya gitu. Kita coba ya. Tuh, bisa teman-teman lihat kan bahwa kalau misalkan tidak ada gravitasi itu, kalau misalkan kita ada tubrukan, dia itu nggak stay gitu, nggak stay di plane-nya gitu, tetapi dia bakal terbang terus menjauh gitu, seperti di bulan gitu ya. Makanya kalau misalkan plane-nya itu, misalkan kita sebut aja plane-nya tanah gitu ya, kita tambah convex gitu di sininya sebagai pembatas, dan juga di kapsulnya kita tambahkan rigid body dan juga use gravity, agar pada saat nanti ada tubrukan, dia itu
karakternya itu jatuh ke tanah gitu ya, jatuh ke tanah seperti itu. Jadi nggak terbang gitu. Kemudian di boxnya juga kita tambahkan sama, yaitu adalah rigid body. Rigid body ini kita tambah use gravity juga pada saat di, kalau misalkan tadi ya ditabrakan, ada tabrakan atau sentuhan, dianya nggak mental jauh gitu. Karena ini misalkan dalam kasusnya ini benda solid misalkan seperti itu ya. Kapsul sudah, kemudian cube-nya juga sudah, collider dan juga rigid body-nya kita akan coba testing ya, play. Apakah sudah bisa gitu ya implementasinya. Ntar kita mundur, memutar balik. Nah, dia jatuh 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 jatuh. Nah, kita taruh aja deh di sini nih. Nah, kotaknya biar nanti kita eh, langsung ke depan, udah menghadap kotak gitu, nggak usah ke belakang, soalnya nanti jatuh ke bawah ke plan. Gitu ya. Nah, ada gerakan tadi sedikit. Nah, kita akan coba ya. Pada saat kita bertubrukan, apakah masih nembus? Oh, tuh, rupanya tidak gitu kan. Pada saat ada tabrakan, rupanya kapsulnya gitu ya, kapsul dari karakternya eh, ada sentuhan gitu dan tidak tembus gitu ya. Dan juga pada saat kapsul ini menabrak gitu ya, menabrak dari boxnya atau kotaknya gitu ya, tidak mental gitu, tidak mental seperti tadi karena ada gravitasi tadi kan kita sudah checklist di gravitasinya. Maka apabila kapsul ini bertabrakan gitu ya, ada sentuhan dengan box, maka kapsul ini jatuh gitu, seperti orang kalau misalkan nabrak sesuatu misalkan dengan kecepatan yang tinggi, misalkan naik sepeda, kemudian nabrak pohon misalkan, jatuh kan, jatuhnya tuh ke bawah gitu, jatuh berguling-guling ke bawah ke tanah gitu ya, nggak terbang gitu. Maka bisa dibilang bahwa collider ini ditambah dengan rigid body gitu ya, dalam kasus ini adalah collider dan rigid bodinya kapsul, kemudian collider dan juga rigid bodinya cube, logikanya gitu ya sudah sama seperti keadaan di dunia asli gitu ya, di dunia nyata gitu. Dalam artian lain sudah realistis. Mungkin sekian video singkat dari saya mengenai penjelasan yaitu movement karakter atau objek tiga dimensi dan juga collider ditambah rigid bodinya ya, agar kejadian atau scene yang terjadi di dalam proyek atau game itu lebih realistis lagi. Pengimplementasian dari movement dan juga collider ini bisa diimplementasikan misalkan dalam pembuatan game, tidak hanya harus game hantu gitu ya. Collider kan biasanya identik dengan hantu ya, karena ada yang tadi tembus-tembus objek gitu ya. Tetapi bisa juga dalam game-game bergenre lain seperti mungkin fighting gitu ya, karena ada adu-adu benturan fisik gitu ya. Bisa teman-teman kreasikan dan implementasikan di proyek teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun isi dari materinya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye teman-teman semua.